Ibu-ibu semua. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Baik. Pagi. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya mau memaparkan materi tentang komunikasi dalam pengasuhan. Apa itu komunikasi dalam pengasuhan dengan anak? Sebentar kita akan lihat bagaimana cara kita mendidik berkomunikasi yang baik kepada anak, dari orang tua kepada anak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ninyaman Tejawati. Saya bertugas di TKPP Werdi Kumara, Kota Denpasar, Bali. Adapun tujuan daripada materi yang hari ini saya sampaikan adalah agar orang tua mampu berkomunikasi dengan baik kepada anak sehingga menciptakan suasana nyaman dan saling memahami saat berkomunikasi. Bagaimana orang tua berkomunikasi yang baik kepada anak, itulah tujuan daripada pemaparan materi hari ini yang saya mau sampaikan. Baik, saya akan mulai dengan pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian pesan. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Apa yang kita sampaikan dari pemberi pesan dengan penerima pesan diharapkan menyampaikan pesan yang bisa diterima dan bisa dianalisa oleh penerima pesan. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik? Baik. Kita komunikasi dengan anak, dari orang tua ke anak, kita berkomunikasi secara efektif. Di sini kita menyampaikan bagaimana penyampaian komunikasi kita agar anak kita dapat memahami, anak kita dapat menganalisa apa yang kita sampaikan. Cara kita menyampaikan komunikasi secara efektif adalah dengan menyampaikan pesan dalam suasana yang nyaman dan saling memahami antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Saya lanjutkan lagi, komunikasi berhubungan sekali dengan gaya pola asuh yang kita lakukan. Dengan komunikasi, dengan pola asuh itu juga pola asuh yang kurangnya baik, kita akan mendapatkan komunikasi yang kurang pas untuk kita kepada dari orang tua ke anak. Nah, adapun pola asuh yang dimaksud di sini ada beberapa pendapat dari para ahli, menurut para ahli dari sini, yaitu pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Ini adalah menurut pendapat dari Cons. Dan kemudian pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak. Ini menurut Teresia Indira Santi. Bagaimana kita berinteraksi dengan anak, bagaimana kita berkomunikasi antara orang tua dengan anak. Dari pola asuh ini terdapat 3 jenis pola asuh yang sering kita ketahui, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Otoriter memaksakan anak apa yang menjadi keinginan orang tua. Di sini sifatnya lebih kepada hukuman. Bila anak itu tidak mampu melakukan apa yang menjadi keinginan orang tua, pasti anak itu akan mendapatkan hukuman atau ganjarannya. Sedangkan kalau permisif adalah orang tua tidak memiliki batasan-batasan tertentu dan membiarkan mereka mengerjakan sesuatu dengan keinginannya sendiri. Tapi di sini mereka hanya memberikan kebebasan kepada anak, jadi tidak ada batasan-batasannya. Nah, di sini ada lagi satu jenis pola asuh, yaitu demokratis. Di demokratis ini adalah kombinasi dari otoriter dan permisif. Mereka menghargai kepentingan anak, tetapi juga menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial. Jadi di sini ada batasan-batasan yang harus anak-anak ikuti. Mereka dibebaskan dalam melakukan sesuatu, tetapi ada batasan-batasannya, seperti itu. Nah, untuk Bapak Ayah Ibu, mungkin Ibu-ibu semua di sini yang dipilih pola asuh yang jenis yang mana ya, nanti Ibu-ibu bisa sampaikan. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik kepada anak? Komunikasi positif dalam pengasuhan di sini. Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses pengasuhan. Cara berkomunikasi pada anak menggunakan bahasa verbal dan bahasa tubuh yang dikembangkan oleh orang tua atau orang dewasa. Diskusi anak melalui modeling dalam setiap kegiatan.
Karena di sini, apapun yang kita contohkan dari orang dewasa, kita sebagai orang tua, anak-anak akan melihat, anak-anak akan meniru apa yang menjadi gaya kita. Nah, itulah cara kita berkomunikasi dengan anak. Makanya dari sini disarankan orang tua, berilah contoh yang baik ke anak. Kenapa? Karena anak adalah sebagai peniru yang sangat ulung. Seperti itu. Saya lanjut. Agar komunikasi kita berjalan dengan baik kepada anak, hal apa yang harus kita rubah? Mari kita rubah sedikit demi sedikit agar tercapai apa yang menjadi harapan kita kepada anak. Cara yang harus kita rubah adalah bagaimana cara kita berbicara kepada anak. Nah, di sini yang perlu kita hindari adalah hindari berbicara dengan tergesa-gesa. Kalau kita ini lakukan, kemampuan anak menangkap pesan itu terbatas. Mereka belum bisa menerima. Apalagi orang tua yang memberikan perintah yang sangat banyak dengan tergesa-gesa, mungkin karena kesibukan orang tua, jadi banyak yang harus dibicarakan. Anak belum bisa mencerna. Anak dia akan bengong sendiri. Jadi anak tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Kemudian jangan lupa setiap orang itu adalah unik. Kenapa unik? Karena kita setiap orang, semuanya orang, jadi tidak ada persamaan. Itulah ciptaan Tuhan. Dari satu anak ke anak yang lain berbeda. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Komunikasilah dengan mereka dengan cara seperti mereka. Jadi mereka itulah unik. Jadi pahami bahwa mereka adalah berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian pahami kebutuhan kita dan kebutuhan ternyata berbeda. Kenapa? Karena kebutuhan dan keinginan kita berbeda. Kalau saya tanyakan kepada orang tua, anak yang seperti apakah yang diinginkan? Tetapi pasti mereka akan menjawab anak yang mandiri, anak yang sehat jasmani, anak yang mengerti, anak yang jujur seperti itu. Tapi tahukah itu adalah merupakan keinginan siapa? Itu adalah kebutuhan kita sebagai orang tua. Tetapi kita paham nggak ada kebutuhan dari anak? Apa yang menjadi kebutuhan si anak? Kebutuhan si anak apa ya Bunda? Mungkin bunda-bundanya bisa jawab ya. Kebutuhannya adalah bermain dan bermain. Itulah kebutuhan mereka. Jadi kita harus pahami karena kebutuhan kita adalah berbeda. Nah, kemudian yang perlu kita hindari adalah 12 gaya populer yang sering kita lakukan. Di orang tua yang sering lakukan kekeliruan yang tanpa sadar mereka sudah sampaikan ke anak mereka lakukan. Apa itu 12 gaya populer itu? Bunda-bunda sudah tahu ya. 1 menit, Ibu. Memerintah, menyalahkan, meremehkan, membanding, mengecap itu semuanya. Dan itu kita harus hindari karena untuk anak tidak percaya pada perasaannya sendiri. Kemudian lanjut, biasakan membaca tubuh anak. Penekannya di sini adalah kepada membaca bahasa tubuh anak. Kalau anak ini dilakukan, kalau ini terus dilakukan, cenderung lebih mudah mendapatkan emosi. Kemudian kita berlatih menjadi pendengar yang aktif. Bagaimana cara kita menjadi pendengar yang aktif? Jadilah cermin bagi anak itu sendiri. Oke. Kemudian dengarlah perasaan mereka, dengarlah apa yang menjadi perasaan anak-anak. Membuat saluran emosi anak akan menjadi terkontrol. Caranya bagaimana? Bukalah komunikasi dengan empati. Nah, baik, saya akan melanjutkan dengan di akhir yaitu apa yang menjadi pemaparan saya tadi, kesimpulan. Komunikasi sangat penting dilakukan. Dengan komunikasi kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, marilah kita berkomunikasi yang baik dan benar, rubahlah cara kita berkomunikasi dengan anak, sehingga nantinya akan mampu mewujudkan anak yang cerdas, sehat, dan ceria. Maka stunting dapat dicegah karena anak-anak kita tumbuh dan berkembang dengan bahagia. Terima kasih.